Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saadatul Septi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Langsung saja kita simak videonya. 1. Jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran, biasanya saya A. Memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensi disalahkan oleh anggota lain. C. Menemui andang sebelum mendapat teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. Jawaban yang tepat adalah B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensi disalahkan oleh anggota lain. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap bertanggung jawab untuk menyadari kesalahan dan siap untuk menerima konsekuensi dari yang telah dilakukan karena telah mengakibatkan kerugian. 2. Secara umum, ia mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena A. Saya orang yang ramah dan mau mendengar keluhan orang lain. B. Saya orang yang terbuka. C. Saya melakukan apa yang saya katakan. D. Saya siap membantu tanpa memikirkan imbalan yang akan saya terima. Jawaban yang tepat adalah C. Saya melakukan apa yang saya katakan. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap penting yang harus dimiliki oleh seseorang adalah perilaku yang sesuai dengan apa yang dikatakan sehingga orang akan percaya padanya. 3. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan tempat irma kerja untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan Hari Kejepit Nasional. Menurut Anda, yang sebaiknya dilakukan adalah A. Bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan untuk bolos massal di hari Senin. B. Mempelajari aturan yang berlaku secara rasional dan mengikutinya secara konsisten. C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. D. Masuk setengah hari di hari Senin jika kantor sepi maka tidak melanjutkan kerja dan memutuskan pulang. Jawaban yang tepat adalah C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang tegas dan berani untuk menolak perilaku yang melanggar nilai dan norma diri sendiri ataupun yang berkaitan dengan organisasi. 4. Bila terjadi perbedaan pendapat di tempat kerja, maka A. Bawahan boleh berpendapat tetapi pada akhirnya pendapat pimpinan yang harus diikuti. B. Pimpinan sebaiknya mendengar pendapat terbanyak peserta rapat. C. Tidak mungkin selalu ada kesamaan pendapat sehingga pimpinan saya yang mengarahkan. D. Mendengarkan pendapat bawahan perlu dalam merumuskan pendapat pimpinan. Jawaban yang tepat adalah D. Mendengarkan pendapat bawahan perlu dalam merumuskan pendapat pimpinan. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang bijak sebagai pemimpin karena berupaya untuk mengutamakan pendapat bawahan dalam pengambilan keputusan sehingga membangun tim kerja yang efektif dalam peningkatan kinerja kelompok. 5. Dalam rapat staf dan pimpinan, pendapat saya dikritik keras oleh peserta rapat lainnya. Respon saya adalah A. Mencoba sekuat tenaga mempertahankan pendapat saya. B. Menyerang semua peserta yang mengkritik pendapat saya. C. Mencoba mempelajari kritikan tersebut dan berbalik mengkritik dengan tajam. D. Menerima kritikan tersebut sebagai masukan. Jawaban yang tepat adalah D. Menerima kritikan tersebut sebagai masukan. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang mampu menerima kelemahan yang dimiliki dan mau mendengarkan kritik sebagai upaya untuk memperbaiki diri sehingga mampu meningkatkan kinerja. 6. Kritik rekan kerja terhadap pekerjaan yang saya lakukan. Menurut saya, A. Sebagai rekan boleh saja mengajukan kritik. B. Dengarkan saja tetapi tidak perlu ditanggapi serius. C. Kritik dapat membuat kita menyadari kekurangan dan kelemahan kita. D. Dapat menyempurnakan kerja selanjutnya. Jawaban yang tepat adalah C. Kritik dapat membuat kita menyadari kekurangan dan kelemahan kita. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang mampu menerima kelemahan yang dimiliki dan mau mendengarkan kritik sebagai upaya untuk memperbaiki diri, sehingga mampu meningkatkan kinerja. 7. Dion adalah ketua kelompok pecinta alam yang baru.
Sebetulnya ia belum lama bergabung, tetapi karena ia luas dan mudah bergaul, akhirnya ia terpilih sebagai ketua. Sikapnya menjadi berubah, ia cenderung menjadi kaku, dan keputusan yang dibuat sulit untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota pecinta alam tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan ke Dion, sehingga kelompok yang sudah sulit tidak pecah. B. Mengajak dialog secara personal. C. Meminta Dion untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Mencari tahu penyebab mengapa Dion berubah, sehingga lebih bisa memahami mengapa ia bertindak seperti itu. Jawaban yang tepat adalah B. Mengajak dialog secara personal. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang tegas dalam menyampaikan kritik dengan berdialog secara personal sehingga dapat menghindari resiko ketersinggungan dan mudah untuk dipahami serta diterima oleh pihak yang bersangkutan. 8. Dalam situasi tertentu, terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat. Biasanya, saya A. Meninggalkan ruangan karena saya tidak tahan mendengar perdebatan. B. Berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan. C. Berusaha memahami kedua belah pihak. Mengapa sampai terjadi perdebatan? D. Diam dan mengikuti proses perdebatan sampai selesai. Jawaban yang tepat adalah B. Berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang menunjukkan gaya berkomunikasi dengan tanggapan dengan mempersuasi orang lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 9. Ketika saya diminta saran oleh teman yang ingin berhasil usahanya, saya menyarankan agar dia A. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. B. Memanfaatkan orang lain yang berpengetahuan luas. C. Berusaha memperoleh dukungan dari pihak luar. D. Bekerja sama dengan orang yang berpengetahuan luas. Jawaban yang tepat adalah A. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Pembahasan dari soal tersebut, sikap yang menyampaikan informasi secara persuasif dan mendorong seseorang untuk lebih bersemangat dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya sebagai upaya untuk mencapai keberhasilan. 10. Ketika terkait pada suatu kesanggupan untuk melakukan hal tertentu, pada umumnya saya A. Menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. B. Lebih banyak melakukan kegiatan lain yang baru. C. Hanya melakukan kegiatan yang relevan dengan kegiatan utama. D. Dalam waktu yang sama, melakukan berbagai kegiatan. Jawaban yang tepat adalah C. Hanya melakukan kegiatan yang relevan dengan kegiatan utama. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang efektif dalam melaksanakan tugas karena hanya berfokus pada kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan utama. 11. Ketika saya menghadapi kegagalan, saya A. Merasa itulah kemampuan maksimal saya. B. Saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya. C. Saya membutuhkan waktu lama untuk membangkitkan kembali semangat saya. D. Saya dapat bangkit kembali asal ada teman atau keluarga yang mendukung saya. Jawaban yang tepat adalah B. Saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang pantang menyerah dan memiliki komitmen yang tinggi menerima hasil dari suatu pekerjaan sehingga melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. 12. Jenis tugas yang paling saya sukai adalah A. Tugas yang sulit dan menantang. B. Tugas yang sesuai dengan kemampuan saya. C. Tugas yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan saya. D. Tugas yang mudah saya kerjakan agar hasilnya maksimal. Jawaban yang tepat adalah A. Tugas yang sulit dan menantang. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang menyukai tantangan sebagai upaya untuk menunjukkan standar kerja yang lebih tinggi. 13. Angka kematian bayi selalu meningkat setiap tahunnya, diikuti dengan ibu yang melahirkan. Jika saya termasuk salah satu pejabat kesehatan, maka saya akan usulkan A. Imunisasi tetap diberikan pada balita guna mencegah penyakit yang akan timbul. B. Keluarga berencana agar difokuskan kembali. Kebutuhan gizi anak tetap ditingkatkan untuk para dokter agar lebih mengabdi pada pusat kesehatan di pelosok desa ketimbang memilih di perkotaan. C. Para ibu agar memeriksakan kesehatan bayi sejak dalam kandungan atau rahim. D. Para dokter dan masyarakat melakukan pola bermusyawarah tentang seluk-beluk kesehatan. Jawaban yang tepat adalah B. Keluarga berencana agar difokuskan kembali
Kebutuhan gizi anak tetap ditingkatkan untuk para dokter agar lebih mengabdi pada pusat kesehatan di pelosok, ketimbang memilih di perkotaan. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu memahami dan memberikan perhatian terkait isu tersebut serta memberikan solusi yang tepat dan benar. 14. Ketika saya harus menjelaskan kepada orang lain, hal yang terjadi adalah A. Kebanyakan orang ingin agar penjelasan tersebut diulang. B. Sebagian orang masih meminta penjelasan. C. Orang memahami penjelasan saya. D. Orang menjadi antusias atas penjelasan saya. Jawaban yang tepat adalah D. Orang menjadi antusias atas penjelasan saya. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu menyampaikan penjelasan dengan baik sehingga orang lain dapat menerima dan tergerak untuk melakukannya. 15. Pemberitaan mengenai korupsi, penyelewengan, dan tindak pidana lain yang demikian berbelit-belit membuat kita sulit percaya pada fakta yang dipaparkan. Orang jadi sulit diyakinkan dan percaya pada orang lain. Tanggapan Anda mengenai hal tersebut? A. Keyakinan harus ditumbuhkan. B. Gagasan yang baru membuat dunia makin dinamis sekaligus rumit. C. Untuk meyakinkan orang, perlu stimulasi tertentu yang informatif. D. Berusaha meyakinkan orang berarti memiliki rasa percaya pada diri sendiri. Jawaban yang tepat adalah keyakinan harus ditumbuhkan. Pembahasan dari soal tersebut mampu menunjukkan sikap yang jujur dan dapat dipercaya. 16. Jika ada kesempatan untuk berkompetisi dalam bidang yang saya senangi, saya akan A. Mengalahkan pesaing dengan meningkatkan diri. B. Tidak ikut kompetisi. C. Ikut hanya kalau ada kemungkinan menang. D. Berusaha keras mengalahkan pesaing dengan mencari kelemahan mereka. Jawaban yang tepat adalah A. Mengalahkan pesaing dengan meningkatkan diri. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu menunjukkan karakter semangat kompetisi dan tekad yang kuat. 17. Jika orang tua anak didik mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak sanggup membiayai anak untuk kuliah di perguruan tinggi, padahal anak didik bercita-cita menjadi dokter. Dalam keadaan tersebut, sebaiknya saya A. Mencari lembaga yang memberikan beasiswa untuk studi perguruan tinggi. B. Mencari perguruan tinggi yang biayanya murah. C. Meminta orang tua anak didik bekerja untuk membiayai anaknya. D. Menawar pada orang tua anak didik untuk membiayai sebagian dan mencari bantuan untuk kekurangannya. Jawaban yang tepat adalah A. Mencari lembaga yang memberikan beasiswa untuk studi perguruan tinggi. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu mendorong anak didik tersebut dengan cara mencari beasiswa agar dapat lanjut studi. 18. Bagaimana biasanya Anda bersikap ketika mendapat peluang baru yang menarik dalam karir Anda? A. Mengabaikan peluang yang baru datang. B. Mempelajari untung rugi dari peluang tersebut. C. Secara diam-diam mengambil peluang tersebut. D. Segera mengambil peluang tersebut. Jawaban yang tepat adalah D. Segera mengambil peluang tersebut. Pembahasan untuk soal tersebut adalah mampu dan memiliki semangat untuk mengambil peluang tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan diri. 19. Ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan yang kebetulan ada kaitannya dengan hal-hal yang menjadi kewajiban saya, maka saya A. Akan bertanggung jawab. B. Membiarkan masalah tetap berlangsung. C. Melihat dulu apakah saya sebagai sumber masalah. D. Melihat sejauh mana saya terlibat di dalamnya. Jawaban yang tepat adalah A. Akan bertanggung jawab. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu menunjukkan karakter yang bertanggung jawab dan siap sedia untuk menyelesaikannya. 20. Saya mengajukan suatu usulan untuk atasan, namun usulan tersebut menurutnya kurang tepat. Sikap saya adalah A. Mencoba mencari alternatif usulan yang lain untuk diajukan lagi. B. Merasa kecewa tetapi berusaha melupakan penolakan tersebut. C. Tetap mencoba memberikan alasan dan pembenaran atas usulan tersebut sampai dapat meyakinkan atasan saya. D. Tidak merasa kecewa dan berusaha melupakan penolakan tersebut. Jawaban yang tepat adalah A. Mencoba mencari alternatif usulan yang lain untuk diajukan lagi. Pembahasan untuk soal tersebut adalah memiliki usaha untuk menyempurnakan usulan. 21. Ketika terlibat dalam suatu adu argumentasi, sebagian besar peserta diskusi menentang pendapat saya, maka saya A.
menikmati perdebatan itu dan mencoba sekuat tenaga untuk mengedepankan pendapat saya yang berseberangan. B. Berhenti berdebat dan berpikir bahwa saya memiliki pendapat yang salah. C. Menerima adanya perbedaan pemikiran pada setiap orang. D. Menyelesaikan perdebatan dengan menyatakan bahwa tidak ada kesamaan pandangan. Jawaban yang benar adalah C. Menerima adanya perbedaan pemikiran pada setiap orang. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu menerima dalam perbedaan pandangan dan menerima perubahan atas diskusi yang sudah disepakati. 22. Bagaimana sikap Anda ketika didesak oleh orang tua untuk mengambil keputusan yang penting dalam hidup, seperti menikah dengan seseorang? A. Berdoa. B. Bertanya kepada orang-orang terdekat. C. Menimbang untung rugi dari keputusan yang akan diambil. D. Membuat keputusan sendiri. Jawaban yang tepat adalah D. Membuat keputusan sendiri. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu menunjukkan karakter yang berani mengambil risiko atas keputusannya sendiri. 23. Dalam melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepada saya A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. B. Selalu menunggu keputusan pimpinan. C. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. D. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. Jawaban yang tepat adalah C. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu dan berani mengambil keputusan, tentunya dengan analisis yang kuat sesuai dengan kewenangan yang Anda mampu. 24. Seorang oknum staf HRD perusahaan menawarkan bantuan kepada saya untuk bisa diterima menjadi karyawan di tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap saya adalah A. Mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya. B. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu. C. Menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezeki saya sebagai karyawan nanti tetap halal. D. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Jawaban yang tepat adalah C. Menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezeki saya sebagai karyawan nanti tetap halal. Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat mampu menganalisa serta memilah bagaimana sebaiknya mengambil keputusan yang tepat. 25. Ketika harus menyusun suatu makalah, saya A. Menggunakan bahan yang dimiliki sebagai informasi utama. B. Berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia. C. Mencari informasi di perpustakaan. D. Mencari informasi dari orang lain. Jawaban yang tepat adalah B. Berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang berusaha menyajikan makalah dengan kualitas yang sangat baik karena berupaya untuk mengumpulkan beragam sumber informasi dalam segala bentuk.